Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini kita akan melanjuti pengajian kita, yaitu maqalah ke-25 di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi maqalah ke-25 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila al-muqiru bi taqsiri abadan mahmudun wal iqraru bi taqsiri alamatul qabul. Maqalah ke-25 dikatakan orang yang mengakui akan kelemahan dirinya untuk taat selama-lamanya adalah mahmudun, terpuji. Sedangkan mengakui kelemahan dalam taat adalah tanda diterimanya amal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maqalah tersebut ini mengandung makna yang mendalam tentang kerendahan hati dan keikhlasan dalam ibadah, ya. Ada beberapa poin tentang mengakui kelemahan. Poin pertama yaitu mengakui kelemahan untuk taat selama-lamanya adalah terpuji, ya. Jadi ada dua poin sini, ya. Poin pertama, mengakui kelemahan untuk taat selama-lamanya adalah terpuji. Artinya orang yang menyadari kelemahannya sebagai makhluk dan bergantung sepenuhnya pada Allah akan selalu berusaha untuk taat kepada Allah. Nah, kesadaran ini menjadikannya rendah hati, tidak sombong, dan terus memohon pertolongan Allah agar tetap berada di jalan yang benar. Sikap ini sangat terpuji karena mencerminkan ketundukan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengakui kelemahan dalam taat, ya, adalah tanda diterimanya amal, ya. Maksudnya ketika seseorang menyadari bahwa amal ibadahnya tidak sempurna dan tidak pantas dibanggakan, ini menunjukkan bahwa hatinya ikhlas dan tidak mengandalkan amal itu sendiri untuk meraih keridhaan Allah. Nah, sikap ini menjadi tanda amalnya diterima, ya, karena Allah mencintai hamba yang rendah hati dan tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kedua sikap ini, ya, di dalam maqalah ini merupakan cermin dari adab seorang hamba terhadap Allah. Semakin seorang hamba merasa tidak layak dan bergantung kepada Allah, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ya, sampai di sini paham? Nah, jadi hubungan antara maqalah tentang kelemahan dalam taat dan ma'rifat adalah bahwa kesadaran akan kelemahan diri menjadi jalan menuju ma'rifatullah, ya, pengenalan hakiki kepada Allah, ya. Jadi apa hubungannya kedua ini? Ya, dari pernyataan pertama dengan pernyataan kedua ini apa? Poin pertama dengan poin kedua ini apa hubungannya? Ya. Yang pertama adalah kesadaran kelemahan
membawa kepada ketergantungan pada Allah. Ketika seseorang mengakui kelemahan dirinya dalam taat, ia menyadari bahwa semua kebaikan yang ia lakukan tidak terjadi karena kekuatan pribadinya, melainkan karena pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran ini adalah langkah pertama menuju ma'rifat, di mana seseorang mengenal sifatullah, sifatnya Allah sebagai sumber segala kekuatan, rahmat dan kasih sayang. Hubungannya apa? Hubungannya adalah pengakuan kelemahan, membuka hati seorang hamba untuk mengenal Allah sebagai Al-Qadir yang Maha Kuasa dan Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Yang kedua adalah kelemahan melahirkan tawadu, yang membuka jalan ma'rifat. Ini artinya apa? Mengakui kelemahan diri, menjauhkan seseorang dari sifat sombong, mengakui kelemahan diri, menjauhkan seseorang dari sifat sombong, ujub, atau merasa cukup dengan amalannya. Ketawaduan ini adalah kunci ma'rifat. Karena Allah hanya membukakan jalan pengenalan kepada hamba yang rendah hati dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Hubungannya apa? Hubungannya itu kerendahan hati yang lahir dari pengakuan kelemahan menjadi syarat bagi seorang hamba untuk mencapai ma'rifatullah. Yang ketiga, mengakui amal tidak berarti membawa kepada pengenalan sifat Allah. Di sini maksudnya dalam ma'rifat, seorang hamba menyadari bahwa semua amal dan ketaatan yang dilakukan, betapapun baiknya amal itu, tidak dapat mencukupi untuk membalas nikmat Allah. Nah, kesadaran ini mengarahkan hamba untuk mengenal sifat Allah sebagai Al-Ghafur yang Maha Pengampun dan Ar-Rahman sebagai Maha Penyayang yang menerima amal bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa korelasinya? Korelasinya dengan menyadari kelemahan amal, seorang hamba mengenal Allah lebih mendalam, baik sifat kasih sayang Allah maupun keagungan Allah. Itu. Yang keempat adalah pengakuan kelemahan mendorong bergantung penuh kepada Allah. Orang yang mengakui kelemahannya dalam beramal, ia akan menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah, bukan pada usaha atau amalannya sendiri. Dalam proses ini, ia semakin mengenal Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung dan sumber harapan. Korelasinya adalah ketergantungan ini membawa hati hamba semakin dekat dengan Allah, sehingga ia dapat merasakan kedekatan ma'rifat. Yang kelima, ma'rifat menjadi tujuan akhir dari kesadaran kelemahan. Kesadaran akan kelemahan diri adalah alat untuk membersihkan hati dari penghalang seperti sombong, ujub, dan riya. Ketika hati bersih, cahaya ma'rifat dapat masuk. Ketika hati bersih, cahaya ma'rifat dapat masuk, sehingga seseorang mengenal Allah dengan pengenalan yang mendalam, baik melalui sifatnya, sifatullah, maupun asmanya, asma'ullah.
korelasinya adalah kesadaran kelemahan. Kesadaran kelemahan adalah proses yang memurnikan hati, sementara makrifat adalah hasil akhir berupa pengenalan hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, mengakui kelemahan dalam taat adalah langkah awal menuju makrifat, karena ia membangun kesadaran akan ketergantungan kepada Allah, menghapus sifat-sifat buruk seperti sombong, dan memurnikan hati untuk menerima cahaya pengenalan kepada Allah. Dengan kata lain, kesadaran kelemahan adalah pintu masuk menuju ma'rifatullah, sedangkan ma'rifat adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makrifat dari makalah tersebut adalah pemahaman yang mendalam dan hakiki tentang hubungan antara seorang hamba dengan Allah dalam konteks penghambaan, taat, dan kelemahan diri. Makrifat ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah kesadaran hakiki bahwa segala kekuatan berasal dari Allah, minallah. Seorang hamba yang mencapai ma'rifat memahami bahwa segala amal kebaikan termasuk ketaatan tidak mungkin terjadi tanpa izin, tanpa rahmat dan taufik Allah. Nah, kesadaran ini membebaskannya dari ujub atau merasa bangga pada diri sendiri, dan memastikan setiap amal dilakukan dengan ikhlas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ya. Yang kedua adalah makna kelemahan dalam penghambaan. Dalam makrifat, kelemahan ini kelemahan diri adalah pengakuan total bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar menyembah Allah sebagaimana layak baginya. Sebagaimana layak bagi Allah. Bahkan ketaatan yang dilakukan adalah itu juga karunia Allah. Inilah rahasia kenapa Rasulullah SAW yang maksum senantiasa beristighfar dan memohon ampun. Seorang Rasul, seorang Nabi yang dosanya sudah dijamin oleh Allah untuk diampuni dan dimasukkan ke surga aja, ini masih memperbanyak istighfar. Itu apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang bukan kekasih Allah. Itu inilah makanya Rasulullah mengatakan, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu ya Allah. Engkaulah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Hadis Rasulullah SAW dalam doa sujudnya. Itu. Yang ketiga adalah ikhlas dan kesadaran akan kehinaan amal. Makrifat mengajarkan bahwa amal yang dilakukan betapapun baiknya menurut manusia, tetapi tidak akan mampu membalas karunia Allah. Amal tersebut hanyalah wujud kehambaan, bukan transaksi untuk menuntut balasan. Allah menerima amal bukan karena amal itu sempurna, bukan, tetapi karena rahmat Allah, karena rahmatnya lah.
ya kan? Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, ya. Surat Al-Maidah ayat 27. Yang keempat, hilangnya keakuan dalam amal. Ya, dalam ma'rifat seorang hamba tidak melihat dirinya sebagai pelaku utama amal, melainkan hanya alat yang dikehendaki Allah untuk melaksanakan kebaikan. Ia memahami bahwa keberhasilannya taat adalah kehendak Allah, bukan hasil usahanya semata. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Surat An-Nisa ayat 65. Yang kelima, cahaya tawakal dan pengharapan kepada Allah. Makrifat tertinggi adalah meletakkan segala hasil amal hanya kepada Allah tanpa merasa pantas menerima apapun. Seseorang yang memiliki makrifat ini akan selalu berharap kepada rahmat Allah, bukan amalnya. Ia hidup dengan keyakinan bahwa rahmat Allah lebih besar dari segala kekurangan dan dosanya. Ya. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Surat Al-A'raf ayat 156. Walhasil, ya, makrifat dari pernyataan ini adalah kesadaran total bahwa kelemahan diri adalah hakikat seorang hamba, dan hanya dengan rahmat Allah seorang hamba dapat beribadah dan taat. Hal ini melahirkan sikap tawadu, ikhlas, dan tawakal yang menjadi inti perjalanan ruhani menuju Allah. Dalam makrifat, seseorang tidak melihat amal sebagai jalan untuk menuntut pahala, ya, tetapi sebagai wujud cinta dan penghambaan sejati kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, hakikat dari makalah tersebut, ya, berkaitan dengan kesadaran akan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah dan keikhlasan dalam beramal. Ya, ada beberapa poin yang menjadi hakikat dari makalah ini, ya. Yang ke-1, kesadaran akan kelemahan diri sebagai makhluk, ya. Manusia diciptakan dengan keterbatasan dan membutuhkan Allah dalam segala hal. Mengakui kelemahan ini adalah inti dari sikap ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Dengan menyadari bahwa kemampuan untuk taat hanya berasal dari rahmat dan taufik Allah, seseorang terhindar dari sifat sombong dan ujub terhadap amalannya sendiri. Yang kedua, keikhlasan dalam ibadah. Artinya, amal yang diterima Allah adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas. Ya, dari sekian amal kita, mudah-mudahan ada amalan yang ikhlas, yang terikhlas, itu yang diambil oleh Allah, ya, tanpa merasa sombong atau merasa berjasa. Itu mengakui kelemahan dalam ketaatan mencerminkan bahwa seseorang tidak melihat amalnya sebagai sesuatu yang besar, melainkan sebagai bentuk pengabdian yang tetap jauh dari kesempurnaan. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas rohani. Artinya, ketika seseorang mengakui kelemahannya, ia akan terus berusaha untuk memperbaiki diri, mengharap ampunan Allah atas kekurangan, dan tidak merasa puas dengan amal yang telah dilakukan. Nah, sikap ini mengantarkan seseorang kepada makom tawadu, ya, rendah hati, dan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat adalah tawakal dan bergantung kepada Allah. Artinya, kesadaran ini melahirkan sikap tawakal, di mana seseorang menyerahkan hasil amalannya kepada Allah tanpa merasa dirinya pantas untuk mendapat ganjaran. Ya. Ia hanya berharap kasih sayang Allah sebagai penentu diterimanya amal.
Kesimpulannya bahwa makalah ya ini mengajarkan bahwa sejatinya manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk taat kepada Allah kecuali dengan izin Allah. Kesadaran akan kelemahan ini membawa seseorang kepada keikhlasan, rendah hati, dan pengharapan penuh kepada rahmat Allah yang pada akhirnya menjadi tanda amal yang diterima. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.